Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan, kalau pagi ini kita boleh berjumpa kembali di dalam program Motivasi Pagi. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, sehat, tetap merasakan pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, sebelum kita bekerja, beraktivitas panjang hari ini, mari kita mulai kehidupan kita bersama dengan Tuhan dengan cara merenungkan firman Tuhan, duduk diam di hadapannya, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan oleh Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama lewat bagian firman Tuhan ini. Nats firman Tuhan ini mengungkapkan bagaimana Tuhan merasa sayang terhadap umatnya yang telah memberontak kepadanya. Namun karena kasihnya, Tuhan memilih untuk tidak sepenuhnya membinasakan mereka atau menghabisinya di padang gurun selama perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Latar belakang tulisan ini terkait dengan sejarah perjalanan orang-orang Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Selama perjalanan mereka, orang-orang Israel seringkali memberontak terhadap Tuhan, menyembah berhala, dan melanggar hukum-hukumnya. Sebagai konsekuensinya, Tuhan menghukum mereka dengan berbagai cara, termasuk hukuman mati dan hukuman kelaparan. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun meskipun begitu, Tuhan juga menunjukkan belas kasih-Nya dan tidak membinasakan mereka sepenuhnya. Dalam konteks ayat firman Tuhan ini, Tuhan menyatakan bahwa walaupun sebagian dari generasi tersebut pantas dihukum dan dimusnahkan, Dia merasa sayang dan memberi mereka kesempatan untuk bertobat dan mengubah hidup mereka. Nah, firman Tuhan ini mencerminkan sifat belas kasihan Tuhan yang menginginkan keselamatan umatnya dan memberikan kesempatan untuk pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun orang-orang Israel telah melakukan dosa yang serius, Tuhan masih menunjukkan rahmat-Nya dan memberi mereka kesempatan untuk bertobat dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, tujuan penulis kitab Yehezkiel dalam menuliskan ayat ini, tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun, adalah untuk menyampaikan pesan kasih dan belas kasih Tuhan terhadap umatnya yang memberontak terhadapnya. Penulis ingin menegaskan bahwa meskipun umat Israel telah melakukan dosa dan memberontak terhadap Tuhan secara berulang kali selama perjalanan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian, Tuhan tetap merasa sayang terhadap mereka. Meskipun mereka pantas menerima hukuman dan mereka pantas dihukum yang lebih berat, tetapi Tuhan dengan belas kasih-Nya memilih untuk tidak membinasakan mereka sepenuhnya di padang gurun. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini penulis juga ingin menekankan bahwa Tuhan tidak hanya sebatas menghukum umatnya, tetapi juga memiliki kasih dan keinginan untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Penulis ingin menyampaikan pesan harapan bahwa meskipun ada konsekuensi atas perbuatan dosa,
Tuhan masih mengasihi dan menginginkan penyelamatan umat-Nya. Dengan demikian, penulis kitab Yeskiel bertujuan untuk membangkitkan kesadaran dan kesadaran diri umat Israel akan kasih dan belas kasihan Tuhan, serta menyerukan mereka untuk bertobat dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan penulis kitab Yeskiel ini menawarkan beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini. Yang pertama yang perlu kita renungkan adalah kasih dan belas kasih Tuhan. Pernyataan ini menggambarkan sifat kasih dan belas kasihan Tuhan yang tidak terbatas, meskipun umatnya telah melakukan dosa dan memberontak kepadanya. Tuhan tidak langsung membinasakan mereka. Hal ini mengajarkan kita tentang kemurahan hati Tuhan dan keinginan Tuhan untuk memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat dan boleh kembali hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu Saudara, adalah pertobatan dan pengampunan. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Tuhan menghendaki pertobatan setiap umat-Nya. Tuhan tidak mau umat-Nya terhilang. Meskipun mereka telah melakukan dosa, Tuhan masih memberikan peluang bagi mereka, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengubah hidup mereka dan kembali kepada Tuhan. Hal ini juga mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, akan pentingnya mengakui kesalahan kita, mengakui segala dosa pelanggaran kita, dan bertobat dan mencari pengampunan Tuhan atas seluruh kesalahan dan pelanggaran kita. Yang ketiga yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah konsekuensi dosa. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, meskipun Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya, pernyataan ini juga menegaskan bahwa dosa memiliki konsekuensi. Umat Israel tidak diampuni begitu saja, tetapi Tuhan memilih untuk menunda hukuman dan memberikan kesempatan untuk pertobatan. Ini mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan kita semua bahwa meskipun Tuhan memiliki kasih yang besar, kita tidak boleh menganggap enteng dosa, meremehkan dosa, dan harus memahami bahwa konsekuensi alami dari dosa tetap ada. Besar atau kecil, dosa yang kita lakukan pasti melahirkan konsekuensi, pasti melahirkan penghukuman. Oleh sebab itu, jangan remehkan dosa, jangan menganggap sepele dosa dalam kehidupan kita. Yang keempat yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pernyataan ini juga mencerminkan kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya. Meskipun umat Israel memberontak, Tuhan tetap setia kepada janji-janjinya untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Hal ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang memenuhi janjinya, meskipun kita mungkin tidak setia kepada Tuhan. Secara keseluruhan, pernyataan ini mengajarkan kita tentang sifat Tuhan yang penuh kasih, kepentingannya dalam pertobatan dan pengampunan, konsekuensi dosa, dan kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan di pagi hari ini kiranya dapat menjadi panggilan bagi kita untuk menghargai kasih dan belas kasihan Tuhan. Bertobatlah dari segala dosa pelanggaranmu dan hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indah dan luar biasanya firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bisa tahu, kita bisa belajar, sebesar apapun dosa pelanggaran umat Israel, Allah yang memanggil, Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi di dalam perjalanan mereka tetap memberontak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap panjang sabar, Tuhan tidak menghukum mereka secara langsung. Tuhan menunda penghukuman itu, memberikan kesempatan kepada umat Israel untuk bertobat. Saya yakin dan percaya hal yang sama Tuhan tunjukkan juga kepada kita semua.
Tuhan sayang kepada Bapak Ibu Saudara semua. Walaupun kita sering kali mengabaikan Tuhan, sering kali kita meninggalkan Tuhan, sering kali kita tidak hidup dalam ketaatan, sering kali kita tidak taat kepada Tuhan, sering kali kita tidak beribadah, tidak memuji menyembah Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali hidup dalam ketaatan. Oleh sebab itu, jangan remehkan dosa, jangan sepelekan dosa. Cepatlah kembali kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami pemulihan yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita sambut firman Tuhan, kita terima dalam hati kita, kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ingat betapa Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu, pegang janji Tuhan, jaga kepercayaan Tuhan. Mari kita balas kasih setia Tuhan dengan hidup taat kepadanya setiap hari. Oleh sebab itu, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat bekerja, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Amin, haleluya.